Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang beriman, mukmin, yang meyakini bahasanya akan ada kehidupan setelah kita mengalami kematian. Kita mengimani bahwa apa yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman semacam inilah seorang mukmin ketika mereka mencari dunia, semangatnya tidak sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa orang kafir semangatnya ketika mencari dunia layaknya binatang, karena mereka ketika mencari dunia tidak kenal aturan. Apapun selama itu menguntungkan akan siap mereka lakukan. Tidak ada istilah halal maupun haram, tidak ada istilah itu melanggar aturan Allah, tidak ada istilah riba bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran di surat Muhammad, walladzina kafaru ya'kuluna yatamatta'un kama ya'kulul an'am wan naru maula lahum. Orang-orang kafir mereka makan dan menikmati dunia ini sebagaimana layaknya binatang, kemudian mereka akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupa azab di neraka. Kita sebagai orang yang beriman tentu tidak mengikuti sebagaimana yang mereka lakukan. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aturan dari setiap harta yang kita miliki, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin makan Allah, cita-cita besar seorang mukmin bukan bagaimana agar dia bisa berbahagia semata di dunia, namun cita-cita besarnya adalah bagaimana dia bisa menjadikan kesempatan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala adalah awal peristirahatan dari semua kondisi yang buruk yang menimpa dirinya. Dalam salah satu doanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar kematian adalah awal beristirahat bagi beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu ya Allah sebagai kesempatan beristirahat, rahatan lana, kesempatan untuk beristirahat bagi kami, min kulli syarrin, dari setiap keburukan. Karena beliau mengakui dan kita juga semuanya meyakini bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya kelelahan. Siapapun Anda, apapun profesi kita, dan di posisi manapun usia kita, pasti kita mengalami yang namanya kelelahan. Orang kaya dia juga lelah, sebagaimana orang miskin juga mengalami kelelahan. Kelelahan yang kita alami ketika hidup di dunia mencakup kelelahan karena kita mendapatkan musibah, atau kita kecapean karena menjalani hidup. Termasuk juga kelelahan ketika kita punya masalah, kelelahan karena mikir utang, kelelahan karena mikir kondisi keluarga dan seterusnya, sehingga manusia lelah lahir batin. Ketika hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya kelelahan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan sampai kehidupan di akhirat lebih melelahkan dibandingkan kehidupan di dunia. Sehingga kematian adalah awal beristirahat bagi seorang mukmin yang mereka meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Karena itulah hadirin makan Allah, sangat layak doa yang tadi kita sampaikan, kita rutinkan dalam setiap kesempatan doa kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kematian kita adalah kesempatan untuk beristirahat. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu ya Allah adalah kesempatan beristirahat bagi kami dari setiap keburukan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dari itu, setiap mukmin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan di dunia itu tidak ada istilah yang gratis.
Kenapa tidak ada istilah yang gratis? Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, dunia itu penuh dengan hisab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Sehingga apapun yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas bagi mereka yang memiliki dunia adalah bagaimana dia jadikan harta yang dia miliki bukan menjadi sumber bencana ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan bergeser dari tempatnya sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Para pedagang bertugas untuk menyiapkan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Ketika seseorang bisa menjawab dengan tepat hisab yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah bertanya kepadanya mengenai harta yang dia miliki, maka dia bisa menikmati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ekonomi Islam kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir 2 hal. Berpikir bagaimana cara mendapatkan harta, dan berpikir bagaimana cara mengeluarkan harta dengan benar. Ini sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional, kita hanya diajak untuk berpikir satu arah. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dan itu rata-rata prinsip para pedagang yang ada di sekitar kita. Pokoknya yang penting saya mendapatkan keuntungan. Jarang ada kemudian pedagang yang berusaha memikirkan apakah keuntungan yang saya dapatkan ini keuntungan yang bermasalah ataukah justru menjadi sumber bencana. Karena itulah ketika ada pedagang yang dia punya perhatian tentang masalah kehalalan penghasilannya, Rasulullah SAW menyebut bahwa orang ini kelak di hari kiamat akan dikumpulkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang membenarkan dakwahnya para nabi, dan para syuhada. Karena umumnya yang namanya pedagang itu jauh dari aturan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tujar humul fujar. Pedagang itulah orang-orang fasik. Kenapa? Rata-rata di antara mereka semangatnya hanya meraup harta tanpa pernah perhatian dengan yang namanya aturan. Maka kalau sampai ada pedagang yang dia berusaha memperhatikan aturan, ini pedagang yang dikecualikan dari karakter umumnya pedagang. Mereka lah pedagang istimewa. Karena itu dengan keistimewaan karakter yang dia miliki, Rasulullah SAW memberikan janji pedagang model semacam ini, mereka tidak hanya akan mendapatkan pahala sebagai seorang mukmin, tapi lebih dari itu. Mereka derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada. Sehingga hadirin dimakan Allah, cita-cita seorang pedagang muslim tidak hanya sebatas bagaimana caranya saya bisa menjadi pedagang yang mendapatkan keuntungan, tapi cita-cita seorang pedagang muslim adalah bagaimana keuntungan yang saya dapatkan adalah keuntungan yang bebas dari pertanyaan pertama, dari mana engkau dapatkan harta. Kemudian tugas yang kedua, setelah Bapak Ibu mendapatkan harta, Allah Subhanahu wa taala masih punya pertanyaan berikutnya, yaitu untuk apa harta itu dia belanjakan. Ketika dia siap dengan 2 pertanyaan ini, silahkan untuk mendapatkan janji besar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, sampai pada puncaknya apabila seorang pengusaha muslim, seorang pedagang yang mukmin, dia bisa menjalani aturan syariat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bisa jadi ketika bertemu Allah, meskipun dia dihisab tapi bebas dari yang namanya hukuman. Sebagaimana
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi yang paling kaya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Berapa kekayaan Sulaiman? Wallahu a'lam. Adakah di antara kita yang lebih kaya daripada Sulaiman alaihi salatu wasalam? Saya yakin tidak ada satupun orang yang berani angkat tangan. Terus bagaimana nasib Sulaiman dengan harta yang beliau miliki? Sementara semakin banyak harta, orang itu akan semakin lama hisabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Sulaiman satu-satunya manusia yang berharta bebas dari hisab. Kenapa bisa demikian? Karena harta yang dimiliki oleh Sulaiman bersih semuanya untuk mendukung ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Shad, Allah berfirman, "Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab." Allah katakan kepada Sulaiman, ini pemberian dari kami. Famnun, silakan kamu berikan kepada orang lain. Au amsik, atau kamu nikmati untuk dirimu sendiri. Bighairi hisab, tidak ada hisab di sana. Sulaiman alaihissalatu wassalam sumber hartanya halal. Dan Sulaiman alaihissalatu wassalam menggunakan hartanya maksimal untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun beliau adalah orang yang sangat kaya, namun kekayaan yang dimiliki oleh Sulaiman sama sekali tidak membahayakan Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini berbeda dengan selain para nabi. Mereka dan orang-orang yang memiliki harta berada di kondisi dia mendekati dengan fitnah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati hiyal mal." Semua umat itu punya sumber kebinasaan, dan fitnah umatku, kata Nabi SAW, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta. Sehingga peluang orang binasa karena harta untuk umat Muhammad SAW lebih besar dibandingkan peluang binasanya umat sebelum kita disebabkan karena harta. Ada umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa memiliki kekuatan yang besar, seperti yang dilakukan oleh kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kekuatan yang dia miliki, yang mereka miliki, menjadi sumber fitnah bagi kehidupannya. Sampai mereka mengatakan, "Waman asyaddu minna quwwah." Siapa di muka bumi ini yang lebih hebat daripada kami? Mereka terfitnah dengan kekuatannya. Bani Israel alaihi salatu wassalam, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, mereka difitnah dengan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa awwalu fitnatin kanat fi Bani Israila kanat fin nisa." Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel terjadi pada wanita. Ketika mereka tidak bisa menjaga kehormatan wanita yang ada di sekelilingnya, Allah jadikan itu sebagai sebab kehinaan bagi Bani Israel, sehingga mereka menjadi umat yang hina, umat yang kalah. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah letakkan fitnah itu pada harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi kita singgung, "Wa fitnatu ummati hiyal mal." Fitnah umatku itu terletak pada harta. Sehingga tanggung jawab mereka dan kewaspadaan mereka yang punya harta seharusnya lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki harta. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada harta dunia. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana agar kita bisa menjadikan harta yang kita miliki tidak lagi menjadi sumber derita besok ketika di hari kiamat? Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kita akan sebutkan nilai penting harta dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat beliau memuji harta di Al-Quran, dan bahkan Allah sebut harta itu dengan sebutan khairun. Khairun artinya apa? Kebaikan. Khair artinya kebaikan. Apa dalilnya kalau harta itu kebaikan? Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan tentang aturan wasiat bagi orang yang mau meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin." Diwajibkan bagi kalian kalau kalian mendekati kematian, in taraka khairan, dan dia meninggalkan khairan, maksudnya meninggalkan
harta. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat dekat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan khairun, yang artinya kebaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah menyebut harta dengan gelar khair. Di surat Az-Zalzalah Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan manusia itu, lihubbil khairi, cintanya mereka kepada khair, lasyadid, sangat besar. Apa makna khair di situ? Harta. Allah sebutkan karakter manusia, wa innahu, dan manusia, lihubbil khairi lasyadid, kecintaan mereka kepada harta itu sangat besar. Kepentingan kita dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut harta di ayat ini dengan sebutan khair. Yang ini menunjukkan bahasanya harta itu memiliki nilai penting dalam Islam, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat harta itu adalah sesuatu yang berharga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang siapapun mukmin jangan sampai memanfaatkan harta itu untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi ketika harta itu bisa mendatangkan madarat baginya, terutama ketika harta itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh diantaranya adalah kita bisa baca firman Allah di surat An-Nisa. Allah melarang harta itu kita berikan kepada orang yang bodoh, agar harta itu tidak dia salah gunakan, dimanfaatkan untuk sesuatu yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu berikan orang-orang bodoh itu harta yang mereka miliki, yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah jadikan harta itu sebagai qiyam, penegak untuk kehidupan kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang demikian? Karena ketika harta itu jatuh di tangan orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka harta itu akan dia gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Harta itu dia akan gunakan untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya. Dan Allah menyebut manusia yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, Allah sebut dengan sebutan apa? As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Sehingga hadirin makan Allah, salah satu di antara karakter orang bodoh adalah ketika ada orang yang megang harta, namun hartanya dia tidak gunakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masih banyak orang ada yang dalam waktu semalam dia bisa habiskan sekian ratus ribu. Habis untuk apa? Habis hanya untuk main PS. Ada juga orang yang bisa menghabiskan duit berjuta-juta hanya untuk koleksi batu. Alhamdulillah, zaman batu sudah berakhir. Sebelumnya Masya Allah, banyak orang yang hanya untuk koleksi batu dia bisa sampai menghabiskan berjuta-juta uang untuk sesuatu yang sia-sia, hanya untuk ngerawati batu, Pak. Dan seterusnya. Karakter seperti ini dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai karakter kebodohan. Orang bodoh itu nggak bisa megang harta. Harta dia gunakan untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya, sesuatu yang sia-sia. Sampai pada puncaknya, ketika harta itu digunakan untuk maksiat, Allah Subhanahu wa taala menyebut pelakunya sebagai kawan setan. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kamu melakukan tindakan mubadzir, karena mubadzir itu temannya setan. Kenapa? Dia manfaatkan hartanya untuk maksiat, untuk durhaka kepada sang pemberi harta, sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang kami hormati, ketika seorang muslim dia tidak bisa menggunakan harta yang benar, maka harta itu dititipkan kepada walinya. Misalnya dia belum bisa mengelola harta itu dengan baik, maka dia tidak boleh memegang harta itu sendiri. Dia titipkan harta itu kepada walinya. Itulah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya biar harta itu bisa terjaga. Kalaupun digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lain yang menunjukkan arti penting harta dalam Islam, kita bisa lihat
ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika orang itu mau berjihad. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an bahwa jihad itu diawali dengan persiapan harta sebelum jiwa. Makanya seringkali kita jumpai ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, Allah sebutkan harta dulu sebelum jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah dahulukan persiapan harta sebelum jiwa. Karena seorang muslim, mereka tidak boleh jihad tanpa modal materi. Materi harus ada sebelum dia melaksanakan jihad. Ketika dia melakukan jihad tanpa persiapan materi, ini bunuh diri. Dan Islam tidak mengajarkan kita untuk mati konyol dalam perang. Betul, yang namanya jihad ada peluang untuk mati syahid. Namun bukan berarti bahasanya orang Islam boleh secara sengaja melakukan perjuangan jihad sementara dia yakin secara persiapan jauh kalah dibandingkan musuhnya. Makanya kita bisa saksikan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tugas Nabi Isa yang utama adalah membunuh Dajjal. Beliau bersama Imam Mahdi memimpin pasukan kaum muslimin untuk selanjutnya menumpas orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi, sehingga pasukan Dajjal kalah di tangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Demikian pula orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Namun apa yang terjadi? Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah perintahkan kepada Nabi Isa, Allah wahyukan kepada Nabi Isa untuk mengungsikan kaum muslimin pergi ke atas gunung. Tujuannya apa? Mengamankan diri agar tidak ketemu Ya'juj dan Ma'juj. Pasukan ini sangat hebat. Pasukan yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa mengalahkan Dajjal, bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Tapi ketika berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak sanggup mengalahkannya. Makanya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Isa agar mengungsikan pasukannya ke atas gunung. Tujuannya untuk mengamankan diri. Secara persiapan Ya'juj dan Ma'juj lebih hebat dibandingkan pasukan kaum muslimin ketika itu. Karena itulah hadirin makan Allah, dalam teori jihad yang diajarkan Islam, ketika manusia mau melangsungkan jihad, maka satu yang perlu dia pertimbangkan, sejauh mana kesiapan dia untuk bisa mengalahkan musuh. Apabila secara perhitungan materi, dalam kondisi perhitungan peralatan perlengkapan tidak seimbang dengan apa yang dimiliki oleh musuh, maka kaum muslimin dilarang untuk melakukan jihad. Ini menunjukkan bagaimana nilai penting harta yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, harta itu layaknya penegak kehidupan manusia. Karena itulah hadirin dimakan Allah, mengingat harta itu adalah sesuatu yang berharga. Setiap muslim dimotivasi dalam Islam berusaha sebisa mungkin untuk mencari harta itu dengan cara yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan patut kita pahami bahasanya harta dalam Islam itu derajatnya bertingkat. Harta dalam Islam derajatnya berbeda-beda. Ada harta yang sangat mulia, kemudian ada harta yang kurang mulia, sampai ada harta yang statusnya hina. Meskipun semuanya dalam lingkaran halal, tapi dari sekian harta yang halal itu, ada yang statusnya sangat mulia, ada yang statusnya pertengahan, dan ada statusnya harta yang hina. Apa dalilnya, Pak? Kita akan sebutkan beberapa hadis tentang masalah ini. Dalil yang pertama, ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji harta dari hasil jual beli yang soleh, jual beli yang mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbil atyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling bagus? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur."
Penghasilan yang paling bagus adalah penghasilan dari hasil jerih payah seseorang dengan pribadinya. Wa kullu bai'in mabrur, dan hasil jual beli yang mabrur. Mohon perhatikan, gelal mabrur itu tidak hanya berlaku untuk orang yang haji. Dalam hadis yang tadi kita baca, hadisnya riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebut jual beli yang bagus itu dengan jual beli yang mabrur. Kita ketika punya tetangga yang baru saja pulang haji, kita mampir ke rumahnya dalam rangka ngalap berkah. Minta apa? Zam-zam. Berkahnya orang pulang haji adalah ngasih zam-zam. Kemudian sambil kita mengucapkan selamat, semoga jadi haji yang mabrur. Anda di sini para pedagang, ketika ada kawan Anda yang laku barang yang terjual dan itu dilakukan dengan cara yang baik, kalau menurut orang awam, mereka akan gunakan duit itu untuk pelaris pertama, diusap-usapkan ke barang dagangannya. Laris, 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 laris. Umat Islam punya cara yang sama, tapi modelnya berbeda. Ketika ada orang yang berhasil jual beli dengan baik, maka kita doakan keberkahan untuknya. Semoga jadi jual beli yang berkah dan jual beli yang mabrur. Ucapan mabrur tidak hanya berlaku untuk mereka yang berangkat haji. Anda bisa kasih kalimat mabrur ini untuk kawan pedagang yang ada di sekitar Anda yang laku ketika berdagang. Baik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut penghasilan itu sebagai penghasilan yang baik? Karena ini penghasilan yang berkah. Ada dua hal dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut penghasilan yang baik. Pertama, hasil jerih payah dia sendiri, hasil kerja dia. Artinya itu bukan hasil hadiah, itu bukan hasil pemberian, bukan harta warisan, tapi harta yang dia dapatkan dari kerja dia. Apapun profesinya, yang penting itu adalah profesi yang halal. Amalur rajuli biyadihi. Dan yang kedua, keuntungan yang didapatkan seseorang ketika dia melakukan bisnis yang mabrur, yaitu semua jual beli yang memenuhi semua kriteria syariat. Rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya tidak ada yang ketinggalan, dan dia tidak melakukan pelanggaran. Harta yang Anda dapatkan dari hasil jual beli semacam ini dipuji oleh Nabi SAW sebagai harta yang mabrur. Menunjukkan betapa hebatnya nilai harta ini, dan itu menunjukkan nilai harta yang bermartabat dalam Islam. Kemudian contoh hadis yang lain yang menunjukkan bahasanya harta itu ada yang sangat bermartabat dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian yang pernah dialami oleh sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As, beliau pernah ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima perang. Kemudian setelah selesai melakukan penyerangan, pasukan Amr bin As menang. Pulanglah Amr bin As menuju Madinah dengan membawa banyak sekali harta rampasan perang. Dan Anda bisa perhatikan, yang namanya orang ketika nyerang negeri musuh kemudian dia menang dan membawa harta rampasan perang, kira-kira harta yang dia bawa modelnya seperti apa? Tentu jawabannya adalah harta yang berharga, harta yang bernilai. Maka Amr bin As dan para pasukannya ketika membawa harta itu, yang dibawa bukan kursi bekas ya, atau kasur bekas, bukan. Tentu yang mereka bawa adalah harta yang berharga. Mereka membawa harta rampasan perang itu ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaginya. Karena Amr bin As sebagai panglima, maka Amr bin As dikasih jatah oleh Rasulullah SAW. Silahkan ini ambil, ini hartamu. Apa kata Amr bin As? Enggak ya Rasulullah, saya sudah cukup, di rumah saya sudah ada, saya tidak perlu untuk mengambil harta rampasan perang ini. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan ambil, ini hartamu. Tetap disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Amr bin As ini terus menolak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, khudh ya Amr fa ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Ambil wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang berada di tangan orang yang
saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang ada di tangan orang yang saleh. Ini ada tambahan satu lagi istilah, Pak. Jadi gelar saleh tidak hanya berlaku untuk suami yang saleh, tapi juga berlaku untuk harta yang saleh. Kenapa harta ini digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang saleh? Karena dia harta yang bermartabat. Kondisinya tinggi. Bukan hanya sebatas harta yang halal, tapi dia harta yang berkualitas. Harta yang memiliki nilai penting dalam Islam. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan harta semacam ini? Dari hadis Amr bin As kita bisa mengambil dua kesimpulan. Harta itu bisa disebut sebagai harta yang saleh, harta yang bermartabat. Yang pertama, harta itu adalah harta yang halal, yang thayyib. Baik, harta rampasan perang itu halal atau tidak? Halal atau tidak? Dalam Islam, harta rampasan perang untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, "U'titu khamsan ma lam yu'ta nabiyyun min qabli." Aku diberi 5 hal, 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ukhillat li al-ghanaim." Allah Subhanahu wa taala halalkan untukku harta ghanimah. Kalau untuk nabi-nabi sebelumnya, harta ghanimah tidak boleh dibawa pulang. Terus diapakan? Harta ghanimah itu dikumpulkan di tanah lapang, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api dari langit. Kalau kemudian tidak dikumpulkan di tanah lapang, maka harta itu tidak akan bisa dibakar. Ada sebuah kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Yusha. Ada seorang nabi di zaman Bani Israel namanya Yusha bin Nun. Bagaimana Nabi Yusha ini? Nabi Yusha ini muridnya Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Yusha ditugaskan oleh Allah untuk memimpin perang. Kemudian ketika sampai di daerah musuh, ternyata Nabi Yusha alaihissalatu wassalam sampai di daerah musuh mendekati maghrib. Padahal aturan perang itu kalau sudah terbenam matahari, perang ditunda sampai besok. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusha alaihissalatu wassalam berbicara kepada matahari, "Wahai matahari, anti amatullah wa ana abdullah wa kunna nu'mar." Wahai matahari, engkau adalah hamba Allah dan saya juga hamba Allah. Kita sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kamu bergeser sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untukku. Akhirnya matahari tidak geser tenggelam, Pak. Tetap terus berada di atas di posisi semula. Setelah waktu asar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Yusha alaihissalatu wassalam. Makanya para ahli sejarah mengatakan matahari itu peredarannya tidak normal hanya pada 2 kondisi. Pertama ketika peristiwa Nabi Yusha, dan yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan Dajjal, yang matahari itu bergeser dari mulai terbit sampai tenggelam selama lebih dari setahun. Dan itu hanya aja di zaman Dajjal. Baik, hadirin yang kami hormati, setelah selesai peperangan Nabi Yusha menang, beliau mendapatkan banyak harta rampasan perang. Kemudian dikumpulkan di tanah lapang. Setelah itu beliau berdoa. Ternyata lama tidak turun petir, lama tidak turun api. Beliau yakin berarti ada harta rampasan perang yang belum dikumpulkan. Kemudian siapa orang yang menyembunyikannya? Wah, ini pasukan banyak sekali, nggak mungkin dideteksi satu persatu. Akhirnya oleh Nabi Yusha, beliau meminta kepada seluruh pemimpin peleton, pemimpin pasukan bersalaman dengan Nabi Yusha. Bersalaman mereka satu persatu. Tiba-tiba ada satu tangan yang ketika salaman tidak bisa dilepas. Berarti di tengah pasukanmu ada orang yang dia menyimpan harta rampasan perang belum disetorkan. Kemudian pasukannya seluruhnya disuruh salaman dengan Nabi Yusha. Ada 2 orang yang ketika salaman tangannya tidak bisa dilepaskan. Setorkan harta rampasan perang itu, kemudian ketika ditaruh di tanah lapang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit dan terbakar. Ini berlaku untuk umat masa silam.
Harta rampasan perang tidak boleh dibawa pulang. Untuk Nabi Muhammad SAW harta rampasan perang itu halal. Bahkan Allah jadikan itu sebagai harta pilihan untuk Nabinya SAW. Ada sebagian orang yang tidak terima begini. Masa gayanya orang Islam itu seperti penjara. Dia datang menyerang daerah musuh membawa hartanya. Itu kan kesannya nggak bagus. Jawabannya, ini masalah hukum. Dan sepakat dalam semua peperangan, yang namanya pemenang akan merampas harta milik yang kalah. Termasuk kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Bahkan Allah jadikan itu sebagai sumber penghasilan Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang mengatakan, wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi. Allah jadikan rizkiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya adalah harta rampasan perang. Karena itulah Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang, nafkah yang beliau berikan untuk keluarga dan untuk para tetangganya beliau ambilkan dari harta rampasan tadi. Termasuk salah satunya ketika Nabi SAW mendapatkan tanah Khaybar. Karena itu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu diberi oleh Nabi SAW jatah harta rampasan perang, apakah harta ini harta yang halal? Jawabannya, justru ini harta terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, agar harta itu menjadi harta yang bermartabat, seperti kondisi yang dialami oleh Amr bin As. Orang mendapatkan harta itu dengan suasana tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Bisa khawati nafsin, dengan jiwa yang tenang, tidak terlalu bernafsu. Kalau memang itu hartaku, akan datang ke saya. Kalau memang itu bukan hartaku dan memang itu bukan rezekiku, pasti tidak akan bisa saya dapatkan. Sehingga dia tidak terlalu pusing. Ketika ada peluang di hadapannya, ternyata peluang itu meleset, dia tidak akan pernah merasa kehilangan. Atau ketika ada peluang di depannya, dia tidak akan terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Dia akan santai ketika berdagang. Dia santai dalam jual beli. Kalau konsumennya mau beli, alhamdulillah. Kalaupun tidak, dia tidak akan pernah merasa kehilangan. Karena dia yakin harta itu telah ditetapkan oleh Allah, rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing para hambanya. Sehingga dia mencari harta tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amr. Berkali-kali ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ambil. Apakah beliau langsung semangat mengambilnya? Tidak. Amr berkali-kali menolaknya. Sampai akhirnya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang ada di tangan orang yang saleh. Ada sebuah kejadian yang menunjukkan bagaimana semangat iman yang dimiliki oleh pedagang ini. Ada beberapa pedagang di kota Madinah, hadirin bukan Allah. Itu bukan pedagang masa silam, pedagang masa sekarang. Jadi beliau itu punya karakter begini. Kalau dagangan toko saya sudah laris, kemudian nanti ada pembeli berikutnya, seringkali beliau nyarankan untuk beli ke tempat orang lain. Mohon maaf, saya tadi sudah laku. Sebelah saya belum laku, beli saja di sana. Pernah ada praktek kayak gitu di sini, Pak? Ya. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu kira-kira? Dia sangat yakin, kalaupun ini jatah rezeki saya, meskipun dia mubeng-mubeng nyari penjual yang lain, dia akan pasti balik ke diri saya. Kalau memang itu jatah rezeki saya. Sehingga tidak terlalu bernafsu, wah ini ada peluang, kenapa kamu tinggalkan? Nah, ini kan peluang besar. Kalau nanti kamu tidak laku di sini, terus ini pelarisnya. Nah, biasanya kan kita rebutan pembeli pertama. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan dalam diri kita. Bahasanya rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Pada saat kita berusia 4 bulan di dalam rahim ibu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, wa yuktabu bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat ini mencatat 4 keputusan takdir. Salah satunya apa? Wa an rizkihi. Malaikat itu mencatat keputusan tentang masalah rizkinya, bagaimana nanti hasil akhir rizkinya.
Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya rizki itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Andai Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rizki kepada hambanya seluas-luasnya, nanti mereka akan saling bertarung untuk mendapatkannya, berebut mendapatkannya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Namun Allah berikan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga para ulama di masa silam, jujurnya mereka ketika berdagang, kemudian waraknya mereka untuk mendapatkan harta, itu mereka iringi, mereka lakukan selama mereka berdagang. Ada sebuah kisah yang ini pernah dialami salah satu ulama di masa silam. Mungkin cerita ini hanya bisa jadi dongeng di masa kita. Ada seorang ulama yang beliau itu kulaan gula. Beliau kulaan gula. Kemudian ketika beliau sudah beli gula, beliau bawa gula ini untuk dijual ke pasar. Ulama ini punya prinsip, saya ketika beli harus sesuai dengan harga pasar. Tidak boleh ketika saya beli sementara penjualnya tidak tahu berapa harga pasar. Jadi ketika itu penjualnya nggak tahu kalau gula sedang melambung tinggi di pasar. Ulama ini datang ke penjual dengan membeli gula nilai sangat murah, mungkin sepertiganya atau seperempatnya dari harga pasar. Setelah beliau beli gula tadi, dibawa ke pasar, ternyata harganya berkali-kali lipat, 4 kali lipat dari harga dia gula. Begitu melihat kondisi semacam ini, beliau balik lagi ke pedagang tadi. Ya fulan, kamu itu tahu harga pasar atau tidak? Jawab orang ini, saya tidak tahu. Kalau begitu barangnya tak kembalikan, uangnya saya ambil lagi. Subhanallah. Saya tidak mau bisnis dengan orang yang tidak tahu harga pasar. Karena nanti jadinya apa? Dia merasa dibodohi. Saya punya barang karena saya tidak tahu harga pasar, ternyata seharusnya harganya jauh berlipat-lipat, ini saya beli dengan nilai yang sangat murah. Hadirin dimuliakan Allah, ini contoh model manusia yang semangatnya tidak hanya yang penting halal, tapi dia lebih dari itu. Saya ingin harta saya halal dan bermartabat, halal dan punya kedudukan yang tinggi, sehingga mendapatkan gelar sebagai harta yang saleh. Tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Kalaupun itu jatah saya, pasti akan mampir ke saya. Kalau bukan jatah rezeki saya, sekalipun saya berusaha untuk mengejarnya, pasti akan lari. Ini contoh bagaimana semangat mereka untuk mencari rezeki yang bermartabat. Kejadian yang lain pernah dialami oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Untuk kasus ini jual beli onta. Jadi onta di masa silam itu ada onta yang dia spesialis onta pedaging, jadi dia dijual untuk disembelih. Ada onta spesialis untuk kendaraan, dan itu kriterianya beda-beda. Orang ketika menjual onta, terkadang digunakan untuk disembelih, diambil dagingnya, dan terkadang digunakan untuk kendaraan. Ketika sahabat Ma'qil bin Yasar ini jual onta, beliau lupa menyebutkan kalau di sepatu onta ini ada yang cacat. Setelah selesai berhasil jual beli, dibawalah onta tadi oleh pedagangnya. Kemudian oleh Ma'qil beliau teringat, ini kan di sepatunya tadi ada yang nggak beres. Ini kalau dipakai perjalanan jauh, nanti mungkin tidak bisa maksimal. Dikejar itu pembelinya. Ketika nggak ngejar karena dia pakai onta, teriak Ma'qil, ya hadza, wahai fulan, atashtari hada lilahmin aw lirrukbi. Kamu beli onta saya itu untuk disembelih ataukah untuk tunggangan? Jawab si pembeli, bal lirrukbi, onta saya untuk tunggangan. Kalau begitu saya batalkan transaksi tadi, tolong kembalikan ontanya, ini uangnya saya kembalikan. Ada yang nggak beres di kakinya. Subhanallah.
Kalau kira-kira ada pembeli yang membeli barang kita, wah saya tadi lupa tidak menyebutkan cacatnya. Pembelinya sudah berlalu, alhamdulillah dia lupa. Dia nggak komplain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pembeli tidak komplain. Subhanallah. Itu karakter kita. Mungkin hadirin bukan Allah. Kalau dari sisi masalah halal haram, Anda sudah mendapatkan harta yang halal. Cuman yang jadi masalah, bisa jadi harta itu kurang berkualitas. Untuk kasus tadi, ketika Anda kulak dengan nilai yang sangat murah, karena penjualnya tidak tahu harga pasar, terus Anda beli dengan transaksi saling ridho, kemudian Anda bawa ke pasar harganya jauh berlipat-lipat. Halal atau haram? Halal. Tapi bagi mereka, para ulama salaf, karena mereka memahami, bukan sebatas halal yang saya cari, tapi saya mencari halal yang plus-plus, halal yang berkualitas. Kasus berikutnya, saya anggap ini cerita yang terakhir. Ada sudah peringatan dari panitia, biar tanya jawabnya lebih panjang. Pernah dialami oleh Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu ulama wa tajiru kimash. Abu Hanifah itu ulama dan pedagang kain. Kira-kira cocok dengan yang ada di tempat kita Pak ya. Tanah Abang kan spesialis pakaian. Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah melakukan safar. Kemudian beliau pesan kepada kawannya, nanti kalau pasar sudah buka, karena pasar ketika itu bukanya bukan harian, tapi ada tanggal tertentu. Bulan ini, tanggal ini pasar buka. Nanti kalau pasar buka, silahkan kain saya ini dijual ke pasar. Tapi saya kasih catatan, kain warna A cacatnya ada di sini, warna B cacatnya ada di sini, warna C cacatnya ada di sini. Beliau detailkan semuanya. Dan tolong jangan lupa ceritakan kepada konsumen semua cacat yang ada di kain-kain saya. Berangkat safar Abu Hanifah. Kemudian orang yang diamanai tadi, beliau pun mengikuti apa yang disarankan oleh Abu Hanifah. Beliau jual kain itu di pasar. Sampai habis kain itu laku, terjual. Dan beliau mendapatkan uang senilai 3.000 dinar. 3.000 dinar. Kemudian setelah Abu Hanifah pulang, diserahkanlah uang itu ke Abu Hanifah, 3.000 dinar. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Abu Hanifah, kemarin waktu kamu jual, kamu sudah menyampaikan cacatnya atau belum? Apa jawab orang ini? Subhanallah, saya lupa. Namanya orang lupa tidak bisa disalahkan. Tapi Anda bisa perhatikan bagaimana sikapnya Abu Hanifah rahimahullah. 3.000 dinar Pak, disedekahkan semuanya. Saya tidak ingin harta yang bercampur gharar, harta yang bercampur dari hasil yang tidak jelas, harta yang bercampur dengan sesuatu yang syubhat, disedekahkan semuanya. Anda tahu berapa nilai 3.000 dinar? 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. Kalau 3.000 dinar berarti berapa kilo emas? 12 kilo emas. Nilai yang tidak ringan Pak. 1 kilo emas berapa nilainya rupiahnya? 1 kilo emas 200. Pokoknya banyak begitu saja. Baik, semangat orang di masa silam, karena mereka tidak ingin memiliki harta yang tidak berkualitas. Mereka ingin harta itu bermartabat, sehingga bukan hanya memikirkan yang penting halal, tapi dia juga memikirkan bagaimana harta itu bermartabat. Kemudian contoh hadis yang menunjukkan bahasanya di dalam Islam itu harta yang halal namun tidak bermartabat adalah sabda Nabi SAW tentang penghasilan bekam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa penghasilan bekam itu halal. Namun kata beliau, penghasilan bekam itu khabith. Beliau SAW mengatakan, wa ujratul hajjam khabithun, dan upah tukang bekam itu khabith. Khabith itu hina, tercela. Kemudian terus bagaimana nasib upah tukang bekam? Upahnya halal. Apa dalilnya kalau halal? Rasulullah SAW pernah berbekam dan beliau ngasih upah 1 dinar. Kalau itu haram, tentu Nabi SAW tidak akan memberikannya.
Namun kenapa beliau sebut khabith? Karena itu hina, rendahan. Ini menunjukkan di situ ada harta yang sekalipun dia halal tapi kurang terhormat dalam Islam. Sehingga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cita-cita seorang pedagang muslim ingin kita berkumpul bersama para nabi, para syuhada, siddiqin. Meskipun bisa jadi amal kita tidak sebesar mereka, namun Anda punya peluang besar untuk bisa bersama mereka, yaitu sabar terhadap harta. Dan itu amal besar bagi kita. Apalagi ketika di akhir zaman, pada saat manusia tidak lagi mulai memikirkan masalah halal haram, tapi kita terus bertahan. Saya bersabar, meskipun bisa jadi kayaknya penghasilan saya kurang, nampaknya rezeki saya tidak bertambah. Namun jangan khawatir, keberkahan ada di balik itu. Memiliki harta yang bermartabat adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Ditambah lagi, kita bisa semakin yakin agar harta yang kita miliki seperti yang dimiliki oleh Sulaiman. Famnun au amsik bighairi hisab. Silahkan dinikmati, silahkan berikan kepada orang lain, bebas dari hisab. Dan itulah cita-cita besar ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk apa yang kita pelajari. Berikutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari kertas yang disampaikan oleh peserta. Ada pertanyaan langsung? Oh begitu. Ada moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandan dari Banten. Ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz? Bukan pedagang sini? Oh bukan. Silakan. Oh, Insya Allah saya berencana untuk membeli rumah. Dikarenakan memang sekarang saya masih diam dengan mertua. Yang saya rasakan memang ada ketidaknyamanan ketika diam dengan mertua. Mungkin gesekan-gesekan kecil sering ada. Ditambah memang istri terkadang lebih dominan pada orang tuanya dibandingkan pada saya. Saya ingin ketaatan istri maksimal pada saya, tentu sebagai suaminya. Saya berniat pindah rumah. Mudah-mudahan dengan pindah rumah ini saya bisa mendidik istri supaya maksimal taat pada suami. Saya ingin pertanyaan memang untuk sebuah rumah zaman sekarang tidak murah gitu. Ditambah memang saya jualan dengan istri, jualan online. Alhamdulillah dengan izin Allah memang jualan kami cukup banyak peminatnya tadi. Sampai-sampai memang omsetnya lumayan besar. Sehingga saya ngobrol dengan istri berencana untuk kenapa enggak kita pindah. Cuma memang untuk harga cash mungkin kami belum mampu ya tadi. Setelah kami menanyakan memang pihak developer bekerja sama dengan salah satu bank syariah di Indonesia. Setelah saya retakannya memang ada borong tentunya. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan borong tersebut seperti bagaimana, dan pilihan saya dengan istri memang rencana untuk cash bertahap. Nah, apakah jalan tersebut untuk menghindari borong tidak salah? Ditambah memang sebetulnya saya nggak lagi dengan hutang, karena memang tidak membuat tenang jiwa ternyata dia mempunyai hutang tersebut. Tapi kalau memang tidak berhutang, tentunya saya ingin segera pindah dari rumah mertua tersebut, karena memang ya itu tadi masalahnya. Mohon solusinya dan juga oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang tempat tinggal yang paling nyaman adalah pondok mertua indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga Anda dan kita semua. Masalah transaksi jual beli rumah sebenarnya tidak jauh beda dengan benda yang lain. Hanya saja mayoritas di tempat kita jual beli rumah itu rata-rata tidak bisa dilakukan cash, mengingat penghasilan yang kita miliki. Dan itu mayoritas yang terjadi untuk konsumen perumahan. Terus bagaimana dengan jual beli kredit? Jawabannya sah-sah saja. Jual beli kredit diperbolehkan meskipun ada kenaikan harga. Kalau cash 10.000 misalnya, kredit jadi 15.000, silahkan diperbolehkan. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang melarang, seperti pendapatnya Imam Al-Albani,
Dan ini juga pendapat salah satu kelompok sufi yang ada di Yaman. Namun ini pendapat yang lemah dan ini pendapat yang tidak sejalan dengan zahir hadis. Kemudian bagaimana ketika kita melakukan transaksi jual beli kredit dan kita berhadapan dengan pemilik rumah? Kalau Anda melakukan transaksi jual beli kredit langsung dengan pemilik rumah, seberapapun harganya silahkan dilakukan. Tapi biasanya pihak developer menginginkan untuk tunai, sehingga Anda harus menghadirkan pihak ketiga untuk membayari tunai. Biasanya yang kita ambil adalah lembaga keuangan, ringkasnya bank, begitu saja. Sehingga transaksi kita dengan bank itu utang duit untuk kemudian dibayarkan ke developer, tunai beli rumah, selanjutnya Anda membayar cicilan ke bank. Karena transaksi Anda dengan bank adalah utang, maka di situ tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan, statusnya riba. Karena semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Terus bagaimana caranya? Di tempat kita belum ada bank yang siap untuk melakukan jual beli. Bank di tempat kita hanya sebagai lembaga pembiayaan, sehingga mereka tidak melakukan jual beli. Tapi ada beberapa koperasi syariah yang dia sudah menerapkan sistem jual beli murabahah lil amir bisyira. Maksudnya begini, koperasi akan membeli rumah dari developer secara tunai. Selanjutnya koperasi akan menjual rumah itu ke Anda secara kredit. Tapi rumah itu sudah dikuasai oleh pihak koperasi. Kalau itu terjadi, ini diperbolehkan. Dan beberapa koperasi yang di bawah Yayasan Pengusaha Muslim, di KPMI ada Komunitas Pengusaha Muslim, ada koperasi yang berusaha untuk mewujudkan itu. Wallahu alam, kalau di Jakarta saya kurang tahu perkembangannya. Yang paling besar yang dimiliki oleh KPMI adanya di Banjarmasin, sampai nilainya sudah tingkatan M, sehingga untuk beli rumah mereka sudah mampu. Kalau di korwil-korwil yang lain di Jakarta, mereka rata-rata masih pemula. Ada beberapa koperasi yang meminta saya untuk menjadi pengawas, tapi transaksinya masih kecil, masih di bawah 100 juta, sehingga untuk bisa beli rumah mereka belum mampu dari sisi modal. Atau bisa juga sebagai saran untuk sementara, ketika Anda belum mampu untuk memiliki rumah tinggal sendiri, ya minimal jadi kontraktor ya. Kontrak kanan, kontrak kiri, yang penting bisa hidup lebih mandiri sehingga tidak terlalu menggantungkan kepada orang tua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum produk bank syariah yaitu wadiah? Mereka mengambil biaya administrasi dan menyatakan akan memberi bonus tanpa ditentukan menurut kebijakan bank syariah. Baik. Yang saya tahu, untuk produk wadiah bank syariah bersih dari bonus, bersih dari bunga, dari bonus, dan juga bersih dari biaya administrasi. Ini yang saya tahu. Ada beberapa bank syariah ketika menawarkan produknya wadiah, posisi kita hanya nitip uang, nabung uang ke bank utuh seperti sedia kala, cuman dipotong kalau misalnya kita mau pembersihan buku, tutup buku, dipotong sekian puluh ribu, itu saja, tidak lebih dari itu. Nah, transaksi ini boleh atau tidak? Kalau dari sisi kita sebagai nasabah, posisi kita hanya menabung, tujuannya untuk mengamankan uang. Secara hukum ini diperbolehkan. Cuman yang jadi masalah adalah kita bisa memastikan uang yang kita taruh di bank akan dimanfaatkan oleh bank untuk mengucurkan kredit ribawi. Sehingga ketika ada nasabah yang butuh untuk utang beli rumah, utang beli kendaraan dan seterusnya, mereka gunakan dana itu untuk kredit ribawi. Nanti nasabah harus memberikan kelebihan. Ini yang jadi masalah. Namun para ulama menimbang dua maslahat.
dan 2 madharat. Kalau kita nyimpan uang di rumah, di situ ada madharat, uang kita kena resiko ngundang maling misalnya ya, atau resiko hilang, resiko tidak aman. Apalagi bagi para suami, yang namanya uang di rumah harus diamankan dari jangkauan anak-anak dan istri. Maka ketika resiko uang itu ada dari segala sisi, para ulama menimbang resiko ini dibandingkan dengan resiko di sana yang ada di bank, lebih kecil yang ada di bank. Karena itulah banyak lembaga fatwa yang membolehkan orang menabung di bank dengan niat untuk mengamankan uang. Karena ketika ditaruh di rumah ini darurat, ketika ditaruh di bank ini lebih aman. Tapi dengan ketentuan, cari produk yang di situ tidak menghasilkan bunga. Beberapa bank syariah sudah memiliki produk seperti itu. Ada klausul nasabah tidak akan diberi bunga. Sebagai gantinya, bank syariah tidak minta administrasi. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya ada bank yang dia menerapkan administrasi? Biaya administrasi sekian belas ribu setiap bulan. Itu boleh atau tidak? Jawabannya ini boleh. Itu hak bank. Kenapa boleh? Karena bank sudah ngasih fasilitas ke Anda. Dari fasilitas itu bank layak untuk minta upah, uang jasa. Dan itu dihalalkan dan itu bukan riba. Karena transaksinya bukan utang piutang. Tapi transaksinya adalah Anda naruh uang di bank, kemudian Anda dikasih fasilitas dari bank, bisa menggunakan ATM, internet banking, transaksi-transaksi yang lainnya, transfer bisa semakin mudah. Namun di saat yang sama Anda berkewajiban untuk bayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh bank. Dalam posisi ini itu bukan riba. Riba itu kalau Anda utang ke bank, kemudian ketika nyicil ngasih kelebihan ke bank, dan ini dilarang karena itu riba. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya melaporkan SPT pajak secara mengaturnya? Mengaturnya ini harusnya dalam tanda kutip ya, agar PPh bulanannya nihil, atau membayar jasa seseorang agar membuat SPT supaya PPN-nya nihil. Baik, hadirin yang kami hormati, pada asalnya kaum muslimin hartanya adalah terlindungi. Mereka maksumud dam wal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man syahida an la ilaha illallah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa anna muhammadan rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Wa aqamus salata wa ata'uz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka telah melakukan itu semua, sudah syahadat, mengerjakan salat, kemudian bayar zakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka darah dan hartanya terlindungi, tidak boleh diganggu gugat. Karena itulah pajak pada prinsipnya ini melanggar hadis tadi, mengambil harta orang lain di luar kewajibannya. Kewajiban kita terhadap harta itu Allah letakkan pada zakat, tidak lebih dari itu. Atau yang kedua, kalau mau ditambahi ya nafkah, tapi itu tugas sebagai kepala keluarga. Sementara untuk pajak, muslim tidak boleh ditarik pajak. Baik, karena itu pada prinsipnya bukan kewajiban kita, namun negara menerapkan. Apakah ada kewajiban bagi kita secara syariat untuk memberikannya? Jawabannya yang benar tidak ada. Sehingga bolehkah orang itu melakukan, ya bahasa tanda kutipnya, mengelabui, pelan-pelan aja ya, mengatur laporan sehingga nanti pajaknya nihil? Jawabannya, kalau itu Anda bisa lakukan tanpa berbohong, silahkan lakukan. Tapi dengan satu syarat tadi Pak ya, tanpa berbohong. Kalau berbohong
ya namanya berbohong dilarang. Berbohong apapun kondisinya dilarang dalam Islam. Terus gimana Pak biar tidak terhitung berbohong? Salah satu di antara cara tidak berbohong adalah tidak menceritakan, itu bukan termasuk berbohong. Tidak menceritakan bukan termasuk berbohong. Anda misalnya punya rutinitas, pokoknya setiap selesai bekerja uang masuk ke dompet istri. Suatu ketika datang pulang uangnya nggak mampir, cuman mampir yang sedikit. Ada yang ditaruh kaos kaki ya, ada yang ditaruh di peci. Ilmu. Masya Allah. Uang laki Pak ya. Dan kita tidak laporkan ke istri. Berbohong atau tidak? Tidak. Ini suami yang jujur, meskipun tidak terbuka. Sah-sah saja. Kita menyimpan sebagian harta kita dan tidak kita berikan semuanya untuk keluarga. Selama kita jamin nafkah mereka tercukupi. Mereka kan tidak terlantar, mereka sudah tercukupi. Tapi saya membawa sebagian dari harta yang saya miliki biar tidak semuanya dipegang oleh istri. Boleh saja. Dan itu tidak termasuk berbohong. Baik. Ketika misalnya Anda punya 2 perusahaan, yang satu dilaporkan, ada SPT pajaknya, yang satu nggak dilaporkan, jujur atau tidak? Berbohong atau tidak? Tidak berbohong. Tidak melaporkan tidak sama dengan berdusta. Tapi melaporkan dengan tidak sesuai realitanya, itu berdusta. Baik. Anda silakan membuat pengaturan pajak serapi mungkin, biar SPT itu tidak harus ya menjadi orang yang bloko ya. Terang-terangan apa adanya bisa jadi dianjurkan dan bisa jadi dimakruhkan. Maka dalam kondisi tadi Anda boleh misalnya tidak menceritakan sebagian, tujuannya biar mengurangi nilai pajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya take over bank syariah dengan realisasi? Bank syariah membeli sebagian kepemilikan rumah dengan cara melunasi sisa utang ke bank konvensional. Lalu bank syariah menjual kembali kepada nasabah dengan cara dicicil dan diambil margin. Baik. Ini pernah terjadi di beberapa kasus transaksi jual beli properti. Jadi ketika ada orang yang punya masalah dengan konvensional, dia mau pindah ke syariah, kemudian minta di take over syariah. Ini transaksi yang tepat namanya transaksi ihalah. Transaksi ihalah, memindahkan utang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan transaksi ihalah diperbolehkan, namun nilainya sama. Bapak punya utang ke A, kemudian B punya utang ke saya, ke Bapak. Akhirnya kita minta kepada A, silakan kamu tagih ke B. Ini boleh atau tidak? Boleh. Nah, take over kalau kondisinya seperti itu silakan. Tapi nilainya sama. Kita punya utang ke bank syariah, ke bank konven, misalnya 100 juta transaksi rumah. Kemudian saya mau pindah ke bank syariah, ya boleh saja, tapi sama 100 juta. Tidak ada istilah utang kamu tadi saya jual kembali ke kamu jadi 150 juta. Tidak ada istilah jual beli utang. Meskipun itu berlaku dalam bank. Bank kan ada Pak ya, jual beli utang Pak ya. Nasabah X punya utang ke bank 200 juta. Ditagih-tagih ngilang terus. Nah, itu dia jual ke debt collector, ke mafia debt collector sampai 30%. Ya sudah, saya jual 30%. Debt collector bayar lunas 30% dari 200 juta tadi. Selanjutnya debt collector ini yang ngejar orang tadi. Nah, itu untung-untungan. Makanya ada sebagian orang yang punya pengalaman, kalau kita berhadapan dengan debt collector, tawar-menawar 30% itu sebenarnya ada peluang untuk bisa dikabulkan. Misalnya kok, ya sudah saya mau hanya bayar 40%, dia untung berapa? 10%. Ada peluang dikabulkan karena modal dia itu 30% dari utang. Ini bocoran saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak anjurkan ada tulisan seperti ini ya, nanti karena kertas ini harus diamankan biar nama Allah tidak tertera di sana. Bagaimana hukum waris terhadap tempat usaha? Wah, ini agak panjang. Misal, seorang ayah meninggalkan harta 2 rumah, 1 tempat usaha produksi makanan, 1 kebun. Dengan ahli waris 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 istri. Bagaimana menghitungnya? Ini pakai papan tulis ini. Intinya begini sederhananya. Baik. Warisan ketika bentuknya properti, tentu saja dia tidak bisa dibagi-bagi ya. Tapi yang dibagi berdasarkan nilai. Pembagiannya berdasarkan nilai. Dari total yang tadi disebutkan 2 rumah, 1 tempat usaha, 1 kebun. Di total nilainya berapa? Misalnya ketemu nilainya 5M. Nanti dari 5M istri dapat 1/8-nya. Istri dapat 1/8-nya. Kemudian sisanya 7/8 milik anaknya. Untuk anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Terus gimana baginya? Karena ada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, bagi 5. Begitu ya. Jadi 7/8, 1/8 tadi diambilkan dari misalnya 8M saja. Berarti istri dapat berapa? 1M. Sisanya berapa? 7M. 7M dibagi 5. Dah, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Meskipun wujudnya dalam bentuk properti. Cuman secara aklamasi mereka sudah memiliki hak. Saya punya 1/8 di sini. Saya punya 7/sekian di sini, dan itu hak saya. Nanti kalau harta itu berkembang, maka persen dia mengikuti terus, sehingga sekalipun dia jadi besar, nanti jatah warisannya bisa lebih besar. Nah, penanya, yang mana yang bertanya? Gimana? Ada yang mau nambahi pertanyaan ini? Oh, yang di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual pakaian yang bermerek mirip-mirip dengan brand terkenal? Misalnya brand terkenalnya Levi's. Jadi orang-orang Tanah Abang bikinnya New Levi's atau New lainnya gitu. Bagaimana hukumnya? Nah, bagaimana hukumnya menjual pakaian yang ada tulisannya nama band? Mereknya dimiripin dengan brand terkenal, Ustaz. Mereknya dimiripin dengan merek terkenal. Oh gitu. Nah, misalnya kaos merek Nike, terus diganti dengan Nike, misalnya K-nya double ya. Atau sandal Carwil. Boleh atau tidak? Insya Allah ini bukan termasuk penipuan. Ini tidak masalah selama ketika pembeli datang sama-sama tahu bahwasanya ini bukan merek yang asli. Coba Bapak baca, ini Carwil bukan Carvil ya. Jadi makanya harganya miring. Insya Allah tidak masalah. Maksudnya dikasih tambahan new ya. Atau tambahan new 2 kali ya. Silakan, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya umroh dengan travel yang menjanjikan ongkos umroh umroh yang murah, akan tetapi biaya atau ongkos umrohnya dibayar lunas pada tahun ini dan diberangkatkan umrohnya pada tahun depan? Transaksi seperti ini diperbolehkan secara syar'i, dan ini yang disebut dengan jual beli salam kalau itu untuk produk. Misalnya begini, Anda butuh HP, kemudian saya mau kulak HP totalnya 100 HP. Berapa bayarnya? Ya bayar 100 juta. Kalau bisa tunai di depan cuman bayar 80 juta. Tapi tahun depan HP baru datang. Ini jual beli salam. Ini diperbolehkan. Masalah apakah nanti? Nah, nanti uangnya diputar dulu sama dia.
atau dipakai dulu sama dia, itu bukan urusan saya sebagai konsumen. Tapi kita terikat dengan komitmen, saya bayar tunai sekian lebih murah, nanti barang harus didatangkan lebih cepat. Kalau maksud arahnya pertanyaan seperti itu, insya Allah ini transaksi yang halal. Anda boleh ikut daftar umroh, kemudian travel menjanjikan bayar di depan, nanti akan dapat bonus, kita kasih murah. Masalah nanti uang kita mau dipakai dia untuk usaha, diputar dulu sama dia, nah itu bukan urusan kita. Tapi kita terikat komitmen perjanjian, tahun depan saya berangkat umroh, sehingga insya Allah transaksi ini diperbolehkan. Kecuali kalau Anda yakin uang ini mau disalahgunakan, nah itu masalah lain. Misalnya kita tahu betul dia itu membawa uang saya mau didepositkan di bank konven. Nah biar nanti dapat riba, terus ribanya dipakai untuk nutupi. Kalau kita yakin tahu itu, ya jangan turut campur di situ, karena nanti termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Tapi kalau itu di luar pengetahuan kita nggak tahu uangnya mau diapakan, cuma dia janji tahun depan saya berangkat umroh, sah-sah saja Anda bayar lebih murah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya sudah habis. Semoga apa yang kita lakukan di sini termasuk amal saleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.